Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Tadi sedikit karena videonya terpotong ya durasinya. Melanjutkan yang tadi, yang soal resistor induktor. Jadi setelah dijumlah ternyata nilainya sekian. Dan setelah diakar nilainya berbeda dengan yang ada di buku. Kita hitung nilai Z-nya adalah 51,22 ohm. Nanti silakan Anda bisa coba hitung juga, mana tahu hasilnya berbeda atau mungkin sama dengan yang salah satunya. Nanti bisa dibuktikan mana yang benar. Lanjut ke soal yang tentang kapasitor. Kita langsung bahas berapa reaktansi kapasitor. Jadi hambatan yang muncul ketika arus mengalir di kapasitor dari sebuah kondensator yang bernilai 4 mikrofarad. Jadi kita tulis di sini C-nya itu adalah 4 mikrofarad, sama dengan 4 kali, ini saya kasih batas start, kali 10 kali 4 kali 10 pangkat min 6 farad jika dihubungkan dengan sumber tegangan yang memiliki frekuensi 80 Hz. F-nya adalah 80 Hz. Yang ditanyakan adalah reaktansi kapasitansi atau XC. Itu nilainya berapa? Di buku kalau kita buka maka rumus XC adalah 1 per omega kali C. Sedangkan rumus omega itu adalah 2 PF. Maka kita di sini tuliskan 1 per omega C, atau ini kayak W, ini namanya omega 1 per 2 per 2 PF C gitu, sama dengan 1 per 2 kali 3,14 kali F nya 80 kali C nya 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 per, ini dihitung, jadi coba kita hitung ya. Kalau dihitung Anda juga bisa hitung pakai kalkulator. 2 kali 3,14 kali 40 kali 4 2009,6, di hasilnya adalah 1 per 2009,6 kali 10 kali 6, jadi 2009,6 kali 10 kali 6, ini sama dengan 1 per 2,009 kali 10 pangkat min 3 ya, sama dengan 1000 dibagi 2,009. Ini dihitung, kita coba hitung. 1000 dibagi 2,009, hasilnya 497,676 ya. Kalau saya hitungnya hasilnya 497,76 ohm. Sedikit berbeda dengan di buku tapi tidak masalah, bedanya di komanya saja. Jadi hasilnya adalah reaktansi kapasitansinya 497,76. Demikian untuk yang soal tentang kapasitor. Kita lanjutkan ke pembahasan tentang soal rangkaian resistor kapasitor atau RC. Suatu rangkaian terdiri atas resistornya 600 ohm. Kemudian kapasitornya nilainya adalah 60 farad
kalau di buku ini ditulisnya 60 kali 10 min 6 ya. Oke, kita ikutin ini aja, 60 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini kalau mau lengkapnya ditulisnya begini, 60 mikrofarad. Nah, sama dengan 60 kali 10 pangkat min 6 farad. Frekuensi sudutnya omega diketahui 200 radian per sekon. Yang ditanyakan impedansinya Z, hambatan yang muncul ketika mirip hambatan gitu ya, yang muncul ketika arus sedang mengalir. Z itu rumusnya adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. R itu hambatan, resistansi, XC ini reaktansi kapasitif, hambatan yang muncul di kapasitor ketika arus mengalir. R nya sudah diketahui tapi XC nya belum, maka kita hitung dulu XC. XC itu rumusnya adalah 1/omega kali C, 1/omega kali C ya. Omeganya sudah diketahui sehingga sama dengan 1 per omeganya itu nilainya adalah 200, C nya nilainya adalah 60 kali 10 pangkat min 6, itu sama dengan 200 kali 6 ini berarti 12, berarti tinggal 12 atau 1/12 kali 10 pangkat min 3. Nah tadi ini kan 12.000, sama dengan 1000 dibagi 12. Berapa 1000 dibagi 12? Kita bisa hitung pakai Excel aja ya, biar mudah. 1000 bagi 12, 83,3. Ini nilainya adalah 83,3 ohm. Ini kan agak beda ya, di sini dia 833. Kemudian ini nilai XC, setelah XC kita sudah dihitung, maka kita tinggal masukkan di sini, hitung sini ya, di sini. Nah, Z sama dengan akar R nya berarti 600 kuadrat ditambah 83,3 kuadrat. Nah, ini dihitung 600 kuadrat ditambah 83,3 kuadrat. Kita bisa hitung ya, 600 kuadrat 83,3 kuadrat, ini dijumlah kemudian diakar, sekalian belajar itu 605,75. Jadi nilainya adalah 605,75 ohm. Ini beda lagi hitungnya. Di sini dia 433. Kalau saya ngitung ketemunya 605. Ini coba nanti dicek. Kalau saya ngitungnya sekian. Kita lanjut ya ke hitungan tentang rangkaian RLC atau resistor, induktor, dan kapasitor. Jadi impedansi. Impedansi itu adalah ukuran penolakan atau hambatan pada arus AC. Kita lihat soalnya. Ada gambar rangkaian, ada resistor, induktor, dan kapasitor disambung, kemudian dihubungkan dengan ini simbol tegangan, sumber tegangan bolak-balik. Arusnya 0,5 ampere. R-nya diketahui 20 ohm, kemudian reaktansi induktifnya 80 ohm dan reaktansi kapasitifnya 40 ohm. Ditanyakan impedansi
kemudian tegangan tiap elemen, dan tegangan totalnya berapa. Dari soal itu diketahui arusnya 0,5, R nya 20 ohm, XL nya 80 ohm, dan XC nya 40 ohm. Ditanyakan Z, VR, VL, VC, tegangan di resistor, tegangan di induktor, dan tegangan di kapasitor, kemudian tegangan total. Coba kita ikutin pembahasan di soal ini ya. R nya diketahui 20, ini Z ya, rumus Z untuk rumus impedansi yang dilambangkan dengan Z untuk rangkaian RLC itu adalah Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurangi XC dikurung dikuadratkan, baru ditambah R kuadrat, hasilnya diakarkan. Kita cek ya hitungannya apakah sesuai. Jadi ini kalau kita urai ya, berarti dia menjadi gini, sama dengan akar di sini ya 400 ditambah ini 40 kuadrat, ini kuadrat, nah begini, ini di akar, jadi 400 kuadrat ditambah 40 kuadrat, ini kan sama dengan 1600 ditambah ya ini ya 160.000 ditambah 1600 gitu. Jadi nanti dihitung 160.000 ditambah 1600. Sorry, salah ya gitu ya. Ulangi. 40 kuadrat itu 20 kuadrat itu 400 ya. 400 ditambah 1000 ini kan 40 ya, 40 kuadrat kan 1600. Nah sama dengan 1600 tambah 400 2000. Nah berarti Z nya adalah akar 2000. Berapa akar 2000? Coba lihat Z sama dengan akar 44,72. Nah, betul ya. Jadi nilai impedansinya adalah 44,72. Jadi sudah betul hitungannya di buku. Kemudian ini tegangan tiap elemen. Jadi tegangan ini rumusnya masih mirip dengan rumus dasar, V sama dengan I kali R. Kalau resistor berarti tegangan di resistor I kali R. I nya 0,5 kali R nya 20 ohm, tadi sudah diketahui, sama dengan 10 volt. Kemudian tegangan induktor itu berarti I kali R nya diganti dengan XR, reaktansi induktansinya. Ini mirip hambatan yang terjadi di induktor, sama dengan 0,5 kali 80, tadi sudah dihitung. Ini tegangan di kapasitor itu I kali R nya diganti dengan reaktansi kapasitif, 0,5 kali 40 sama dengan 20. Jadi tegangan masing-masing elemen itu adalah arus dikalikan hambatan, arus dikalikan reaktansi. Kalau induktor berarti reaktansi induktif, kalau kapasitor reaktansi kapasitif. I kali R, I kali XL, I kali XC. Ini tegangan masing-masing komponen. Kemudian kalau tegangan totalnya bagaimana? Kalau total berarti ini digabung berupa Z, sehingga V adalah arusnya kali Z atau impedansi. Impedansi ini mirip dengan hambatan total gitu ya, kira-kira gitu. Jadi 0,5 dikali 44,72 sama dengan 22,36 volt. Begitu kira-kira pembahasan untuk rangkaian RLC. Semoga bisa dipahami.